Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss Deborah harap kabar kalian tetap sehat, tetap bersukacita, dan tetap bersemangat ya untuk sekolah dan belajar. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan berikan waktu untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati anak-anak-Mu selama Bible Story disampaikan supaya bisa tertib, fokus, dan taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, coba lihat gambar yang Miss Deborah tayangkan. Kalau gambar jari antara jempol dan telunjuk ini artinya apa? Ya, artinya love. Nah, kalau misalnya ini nih, bentuk lingkaran dan ada 3 jari ini, ada yang tahu nggak ini artinya apa? Betul, ini artinya oke. Nah, kalau misalnya jempol gini, ini artinya apa nih kalau jempol gini artinya? Ya, ini artinya oke atau like. Kalau misalnya 2 jari begini nih, 2 jari, apa ya artinya ya? Ya, ini artinya peace atau damai. Nah, kalau misalnya ada 2 tangan yang kelingkingnya saling bertemu atau berkaitan, apakah artinya ini? Ada yang tahu? Ya, 2 kelingking ketika disatukan itu artinya adalah janji. Nah, biasanya orang itu kalau janji, jadi kedua orang itu saling mengaitkan kelingkingnya untuk mengikat janji atau 2 orang itu sepakat deal. Tapi biasanya anak-anak, biasanya ada orang-orang yang kalau udah janji itu kadang lupa menepatinya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Ishak dipilih Allah. Dari Kejadian 17 ayat 17 sampai 21 dan Kejadian 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Anak-anak, ketika berbicara tentang janji, biasanya manusia itu sering berjanji kepada manusia lainnya. Ada orang yang menepati janjinya, bagus. Tapi ada orang juga yang kadang tidak menepati janjinya. Kalian pernah gak sih janji sesuatu sama orang lain? Janji kamu ditepati atau tidak? Nah, Miss mau tanya, kalau orang yang tidak menepati janji itu good atau bad? Tentu saja bad ya, karena orang kalau sudah berjanji harus ditepati, harus dilakukan. Hari ini kita mau melihat bagaimana Tuhan berjanji kepada seseorang. Apakah Tuhan menepati janjinya? Apakah Tuhan melakukan apa yang sudah dijanjikannya? Tuhan pernah berjanji kepada Abram. Waktu itu, waktu Tuhan janji, Abram berumur 70 tahun, sekitar umur 70 tahun. Janjinya adalah Tuhan akan memberikan anak melalui istrinya Sarah. Waktu Allah menyampaikan janjinya untuk memberi Abram dan Sarah anak, Sarah ketawa. Mereka menganggap
Itu mustahil, itu nggak mungkin. Karena Abram dan Sarah sudah tua. Karena mereka menganggap mereka sudah tua, akhirnya dalam waktu penantian, kok nggak ada ya, udah ditungguin bertahun-tahun, Abram dan Sarah memutuskan untuk menggunakan cara lain. Mereka ingin memperoleh anak melalui Hagar, budaknya. Akhirnya lahirlah seorang anak, tapi bukan dari Sarah, tapi dari budaknya Hagar, namanya Ismail. Mereka kira Ismail ini adalah anak yang Tuhan janjikan. Akhirnya anak-anak, Allah menyatakan bahwa keturunan Abraham dan Sarah yang akan Allah pilih untuk menjadi ahli waris, untuk menerima janji Allah, bukan dari keturunan lain. Sampai berpuluh-puluh tahun kemudian, lahirlah seorang anak dari Sarah. Anak itu dinamai Ishak. Abram dan Sarah menerima janji Tuhan. Tuhan menepati janjinya. Walaupun Ishak lahir ketika Abram berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Walaupun mereka sudah tua, Tuhan tetap menepati janjinya. Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Abraham dan Sarah menerima anak yang dijanjikan Allah dengan sukacita. Dan itu menjadi pengingat bagi mereka untuk selalu percaya akan janji Allah. Nah anak-anak, dari kisah ini kita mau belajar bahwa kita anak-anak Tuhan harus percaya dan harus yakin kepada janji Tuhan. Walaupun Tuhan kok lama ya jawab doa aku, Tuhan kok lama ya menepati janjinya. Tapi ingatlah, waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik, waktu yang tepat. Dan yang kedua, kita harus bersyukur karena kita mempunyai Allah yang tidak pernah melupakan janjinya. Tuhan selalu menepati janjinya. Ketika Tuhan berjanji, pasti Tuhan akan melakukan apa yang dijanjikannya sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan juga Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencananya Tuhan, karena Tuhan Maha Kuasa. Dan dari kisah Abraham dan Sarah, kita melihat bahwa siapa yang sudah Tuhan tentukan itu pasti akan selalu terpilih. Sama seperti kita nih. Kita ini adalah anak-anaknya Tuhan yang sudah Tuhan pilih. Oleh karena itu, sebagai anak-anaknya Tuhan, jangan pernah ragu, jangan pernah takut, karena Tuhan akan selalu menepati janjinya. Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita, dan Tuhan juga berjanji akan menyelamatkan kita. Dan sudah dilakukan, Tuhan sudah menebus dosa kita. Jadi anak-anak, sesusah apapun hidup yang sedang kita alami, misalnya Miss, aku susah banget ngerjain matematika, atau Miss, aku punya dedek yang nakal banget, atau Miss, papi mami aku kok kayaknya gak ada waktu ya buat aku. Sesusah apapun perasaan yang sedang kamu alami, ingat, Tuhan selalu menyertai hidup kita. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi lagu ini dulu ya. Alkitab mengajarku, walau ku
kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih Tuhan sudah selalu berjanji untuk menyertai kami. Ajarkan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk selalu percaya, untuk selalu berharap, dan untuk selalu rajin datang kepada Tuhan melalui doa, melalui ibadah, bahkan melalui puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.